Terima kasih atas kehadirannya Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Garut, dan silakan untuk duduk. Baiklah hadirin yang segenap tamu undangan yang berbahagia, calon pengantin. Calon pengantin. Nah, berikutnya mari kita simak. Alhamdulillah telah bersama kita Bapak Kepala Kementerian Agama, yang langsung saja Pak dimohon untuk memberikan ilustrasi sambutannya, dan untuk segala kesempatannya ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Saifullah, Magister Pendidikan. Ya, dan dengan segala kesempatannya disilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan semoga nikahnya lancar. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Qala aidon akrimu auladakum wasilu adabakum. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati hadir di tengah-tengah kita, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kidul. Ini adalah kakak saya. Terima kasih Kakanda. Yang saya hormati hadir Pak Kiai, Pak Penyuluh, Pak Pengulu, staf yang ada di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kidul. Hadirin adik-adik semua, Dinda yang insya Allah ini wajahnya ceria begitu ya, bunga kelihatan bahagia karena sudah akan memiliki pasangan hidup yang abadi. Sekarang masih setengah abadi gitu ya. Kalau yang di luar sana masih banyak yang belum memiliki pasangan setengah abadi. Kalau ini sudah pasangan setengah abadi, besok pasangan abadi. Mudah-mudahan insyaallah. Alhamdulillah, bersyukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat hadir bersama-sama dalam rangka melaksanakan terkait dengan bimbingan calon pengantin. Mudah-mudahan dengan bimbingan yang dilaksanakan ini menjadikan wasilah bagi kita untuk bagaimana kita bisa menguatkan diri, bisa berikhtiarkan diri, dan bisa mengikhlaskan diri untuk mewujudkan nanti di kemudian hari memberikan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan insya Allah jika kita berikhtiar, kita berupaya, kita berusaha, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan setiap apa yang kita lantunkan. Salawat dan salam semoga tetap terlipat curahkan kepada baginda alam Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, para sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Adik-adikku sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terima kasih atas kehadirannya meskipun dalam suasana yang
begitu cepat memberikan informasinya, mungkin tidak melalui surat, akan tetapi by telepon, tapi dengan kesigapan, dengan respon, dengan kerjasamanya, adik-adikku sekalian bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan ini menjadikan amal terbaik bagi adik-adik sekalian. Wabil khusus Pak Kepala, terima kasih atas penyelenggaraannya. Adik-adikku sekalian, pernikahan itu bagian penting kita dalam hidup. Bahkan Rasulullah SAW mewajibkan kepada umatnya untuk menikah pasangan hidupnya jika dia sudah mampu dari aspek usia, mampu dari aspek ekonomi, mampu dari aspek psikologis, mampu dari aspek jasmani dan rohani, kesehatan dalam artian. Sebab tidak mungkin kalau tidak sehat akalnya, kemudian kita bisa menikah. Jadi sehat jasmani, sehat rohani itu penting dalam sebuah pernikahan. Lantas pertanyaan, apa sih makna nikah? Kunaon sih urang teh kudu kawin, gitu kan gitu ya. Seringkali kita memaknai sebuah pernikahan itu atas landasan cinta. Ketika berlandaskan kepada sebuah cinta itu, yang dipandangnya itu adalah bahagia, indah, romantis. Betul, itu tidak salah. Tapi kita harus berpikir cerdas dan berimbang. Dalam sebuah pernikahan itu pasti ada bahagia. Dan kemungkinan juga harus diantisipasi bahwa di situ ada sedih juga ada. Ada haru juga ada. Pernikahan itu, adik-adikku sekalian, ibarat kita melihat air sungai yang begitu jernih mengalir di dalam sungai. Air jernih, begitu indahnya, begitu asiknya kita tatap, kita pandang, mengalir di dalam sungai. Jernih, ada berwarna hitam, ada berwarna jernih, ada berwarna putih. Begitu jernih, indah dipandang, dan itu adalah sebuah pernikahan. Tapi ingat, di dalam sungai yang berisikan air jernih mengalir itu sudah pasti tidak hanya ada ikan mas di situ, tidak hanya ada ikan gurame di situ, tidak hanya akan ada yang namanya udang di situ, tapi kemungkinan kepiting juga ada, keyep oge aya, orai oge aya, bogo oge aya, anu setiap saat bisa jadi menggigit kepada kita semua. Bisa jadi ada beling oge pecahan, bisa jadi ada yang bisa jadi besok lusa akan melukai kita. Ikan mas juga ada yang bisa jadi itu akan membahagiakan ketika kita makan. Nah, itu ibarat sebuah pernikahan berkeluarga. Sulit kita mewujudkan yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah itu. Dua jenis kelamin disatukan, berbeda. Dua pikiran disatukan, berbeda. Dua keluarga disatukan, berbeda. Ya. Dua pandangan disatukan menjadi berbeda. Dua latar belakang ekonomi disatukan juga berbeda. Dengan dua perbedaan ini tidak mudah kita akan menjadi bersatu. Bisa jadi anu ieu mah bae, anu ieu mah sumringah. Bisa jadi meureun ieu mah pundungan bae. Ya. Hari ini adik-adikku sekalian bilang sayang. Hari ini bilang cinta. Geus kawin 3 bulan ka hareup. Nah, manggil oge teh sayang deui. Manggil oge teh cinta ini bisa jadi ngaran sorangan. Sorangan ka mana? Bisa jadi mana rek ka mana? Ini yang diperlukan oleh kita, konsisten kita dalam menumbuhkan yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Ini adalah sebuah pernikahan. Lantas pernyataannya, apa sih yang dimaksud dengan pernikahan? Pernikahan dimaknai, sebagian para ulama menyampaikan bahwa pernikahan itu misakon golido. Misakon golido itu apa? Misakon golido itu adalah perjanjian yang kokoh, perjanjian yang tangguh, perjanjian yang istimewa, perjanjian yang maha dasar. Apa yang dijanjikan diijab kabulkan oleh adik-adikku sekalian nanti dalam pernikahan. Dan itu harus dijaga, dirawat, yang namanya perjanjian misakon golido.
Bagaimana untuk merawat wisakun ridho itu supaya kita bisa tumbuh sakinah mawaddah warahmah dalam sebuah keluarga itu. Adik-adik sekalian harus ditanamkan nilai-nilai sabar, ya, sabar. Ketika misalnya 2 hari karakter nikah ada WA meluncur, tinu mantan baheula datang menanyakan kabar, itu bisa jadi mengandung persoalan. Ya. Jangankan 2 perbedaan yang begitu dahsyat tadi, soal ekonomi, soal latar belakang pendidikan, soal akhlak, berbeda-beda itu jenis kelamin, piring anu sarua pasti aya paket rapi. Ini yang harus diantisipasi oleh kita, ya, harus dipersiapkan oleh kita. Makanya landasannya adalah tanamkan nilai-nilai kesabaran kita. Sabar ketika suami pulang telat, sabar. Nah, ketika datang suami, tiba-tiba istri malah balik wae kunaon dia balik wae. Suaminya harus sabar juga, meureun resiko daporna leutik teuing. Bisa jadi ini harus sabar. Ketika misalnya ini istri tiba-tiba belum juga nyodorkan air untuk minum, belum juga nyodorkan untuk makan. Suami harus memahami, oh mungkin istri itu sibuk, letih, lelah mengurusi anak, mengurus keluarga. Di sini diperlukan kesabaran dan pemahaman. Sebab sabar itu memahami terhadap satu dengan yang lain. Sabar. Kemudian yang kedua, tanamkan nilai-nilai ikhlas. Ikhlaskan dari sekarang bahwa pasangan hidup yang kita dapat hari ini adalah sesuatu hal yang terbaik. Dan anu baheula anu dianggap gelis urang, anu dianggap bageur urang, henteu jadi. Tapi ayeuna anu datang anu ieu berarti ieu terbaik. Ini yang terbaik untuk masa depan. Jadikan pernikahan itu hanya 1 kali dalam hidup, kecuali maut yang meninggalkan kita, maut yang memisahkan kita. Jangan coba-coba kita berpikir pernikahan ini dijadikan coba-coba atau main-main. Kapake wae, lanjut ke kapake wae, cerai, jangan. Jadikan pernikahan itu 1 kali dalam hidup dan hanya maut yang memisahkan kita. Ini harus dikomitmenkan dari awal. Namanya perceraian itu betul, meskipun tidak diharamkan, akan tetapi itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan nanti, ya. Semoga, saya doakan semoga lancar dalam pernikahan. Kemudian yang ketiga, tanamkan nilai-nilai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri. Ya, ya pria nu urang ya istri nu urang. Jadi syukuri. Ketika mensyukuri, maka Allah akan meningkatkan derajat kita. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur kita kepada Allah, kita sudah memiliki pasangan. Banyak yang usia 30 tahun, 40 tahun belum memiliki pasangan. Ya. Akan tetapi hari ini adik-adikku sekalian sudah memiliki setengah keabadian dalam menumbuhkan yang namanya keluarga di kemudian hari. Ketika sabar, ikhlas, bersyukur terwujud, ditanamkan dalam diri kita, maka insya Allah adik-adikku sekalian akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana yang sakinah, mawaddah, warahmah itu? Adem, tentram, layer, ya, kacai jadi salungi, kadarat jadi salbak, silih silbot buka dede, silih pajayan kukanya, titih lintih mupus tiraksa kasih, itu betul-betul diwujudkan. Sehingga ketika kita memiliki sakinah, mawaddah, warahmah, maka akan menjadikan tujuan dalam hidup kita itu terwujud. Apa tujuan hidup kita? Dalam Al-Quran kalau kita cermati sebuah simpulan bahwa tujuan hidup kita itu ada 2. Yang pertama, ada tujuan hidup jangka pendek dan ada tujuan hidup jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya itu adalah bahagia di dunia. Ini bahagia di dunia.
Bagaimana kita untuk menjadikan bahagia di dunia hidup ini? Landasannya ada 3. 1, pendidikan. Nah, pendidikan. Kita pasti memiliki pendidikan. Bokal waranti MI, bokal waranti SD, bokal waranti SMP atau TMTS atau TMA. Ini pendidikan akan menjamin terhadap kebahagiaan hidup kita. Ketika kita berbicara salah ini, benar itu dihasilkan dari pendidikan. Yang kedua, itu adalah pengalaman. Ya, meskipun adik-adikku sekalian belum berpengalaman dalam nikah, akan tetapi jadikan nikah ini hanya 1 kali dalam hidup. Ya, tidak perlu berpengalaman dalam keluarga itu, akan tetapi punya komitmen untuk mewujudkan sakinah mawaddah warahmah. Ya, biarkan pengalaman itu nanti seiring waktu berjalan kita dapatkan. Bagaimana mengurusi keluarga. Sebab yang namanya keluarga itu, adik-adik sekalian, itu dimaknai sebagai organisasi terkecil yang di dalamnya ada seorang ayah, ada seorang ibu, ada seorang anak. Gitu. Kemudian yang berikutnya nasib. Nasib ini akan menentukan kehidupan kita sebagai takdir ilahi, qada ilahi. Begitu. Saya berharap adik-adikku sekalian, teman-teman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa mewujudkan yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah itu dengan memiliki tujuan, yaitu tujuannya bahagia di dunia, kemudian yang kedua bahagia di akhirat. Hablum minan nas kita harus terwujud, hablum minallah juga harus terwujud. Sehingga ketika kita memiliki tujuan jangka pendek, jangka panjang, ya, nanti bagaimana keberhasilan keluarganya, secara ekonominya, secara akhlakul karimnya, secara mendidik anaknya, itu adalah bekal untuk kemudian nanti jangka panjang terwujudnya itu di akhirat. Dan itu adalah kehidupan. Hablum minallah. Dan ketika itu semua berwujud, maka kita akan tercapai yang namanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia di dunia, selamat di dunia, bahagia di akhirat, selamat di akhirat. Itu tujuan hidup kita. Ya. Mau ke mana-mana di tujuan dengan bereta. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Cuman proses perjalanan hidup ketika kita menuju bahagia dunia, bahagia di akhirat itu landasannya 30. Ya. Pendidikan, pengalaman, nasib, akhlak yang kita miliki. Saya yakin adik-adikku sekalian bisa menjalani itu semua karena adik-adikku sekalian didoakan oleh orang tua. Nanti kan ketika misalkan golido itu terwujud, perjanjian itu yang kokoh itu berwujud, itu kan memindahkan tanggung jawab. Yang dulu, ini siapa namanya? Jahira. Jahira itu kan disekolahkan oleh orang tuanya, dibeli baju oleh orang tuanya. Nanti mah tanggung jawabnya itu tanggung jawab siapa? Rizki, tanggung jawab rizki. Beli pakaiannya, tentang pendidikannya, tentang kecantikannya, itu menjadi tanggung jawab rizki. Ya. Misalkan beli dari situ, memindahkan tanggung jawab, perjanjian yang kokoh, perjanjian yang agung, apa yang harus dijanjikan tentang kesabaran, tentang keikhlasan, tentang bersyukur, tentang tanggung jawab. Itu adalah sebuah perjanjian yang kokoh. Makanya pernikahan itu harus dilandasi dengan keikhlasan, ikhlas. Terima apa adanya ini calon pasangan kita. Ya. Tidak lirik-lirik ke yang lain. Biarkan yang lain itu adalah milik orang lain. Ya. Sebab hari ini ada di sekalian, insya Allah beberapa hari lagi, beberapa bulan lagi mungkin nanti adik-adik sekalian akan melangsungkan pernikahan. Kami Kementerian Agama akan senantiasa hadir. Kami Kementerian Agama akan senantiasa mengawal, membimbing adik-adik sekalian, dan insya Allah pada waktunya dari Kementerian Agama akan menghadiri adik-adik sekalian dalam pernikahan. Salam untuk orang tua kalian, dan mudah-mudahan adik-adik sekalian nanti dalam pelaksanaannya diberikan pelaksanaan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Kementerian Agama yang telah menyampaikan penguatan khususnya bagi calon pengantin baru. Dan untuk itu dimohon untuk dikasih aplaus dulu sebelum meninggalkan podium. Dan berikutnya kita akan melanjutkan kepada materi yang tadi yang kedua, yang masih berkaitan siap, izin 1, 2, 3. Oke, izin sekali lagi 1, 2, 3. Semangat pernikahan sinergis dulu. Izin, Semangat pernikahan. izin 1, 2, 3. Oke, Stunting dulu. Stop stunting. Stop stunting, tangannya ke depan. stop stunting. Stop stunting. 1, 2, 3. Semangat sehat. Semangat Luar sehat. biasa. 1, 2, 3. Oke, Rencana itu Temukan keren. Rencana. Satu lagi. 1, 2, 3. Cuan. Kasih. Oh, satu lagi. Panginten materi kedua ya dari BKKBN nepangkeun kami abdi na kerjana PLKB Jayaraga sebagian bagian atas kenalan sang abdinya upami aya maksudna teh aya masalah KB asa biasa menghubungi abdi teh ayeuna atau nanti balai penyuluh kadek Tarogong Kidoya Ibu. Kontrasepsi ibu-ibu terus uning, dia sering aja ya, terus uningnya naon namina KB kontrasepsi ibu kan panginten terus umum ya naon si KB uningnya teh naon si non namina KB teh terus uningnya teh baca tadi panginten merujuk anu materi yang ke-1 ya ibu kapus kita kan keluarga sehat itu harus ber-KB ya. Jadi kan ibu-ibu itu program KBT ada salah satunya menggunakan alat kontrasepsi. Pengertian kontra artinya mencegah atau melawan. Konsepsi berarti pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang menyebabkan kehamilan. Jantan, kontrasepsi adalah untuk menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat dari pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma. Tadi kan tosku Ibu Yayu
diuniakan lagi kita kan adik-adik sekalian kan berarti ya bulan madu ya. Tadi kan berarti kan ada proses ini ya. Nah, langsung aja ya. Ini kehamilan ya. Kehamilan malah nanti aja soalnya waktunya dong. Ini perkenalan kontrasepsi. Oh, kontrasepsi aja yang kenapa kenapa pentingnya alat kontrasepsi? Satu, menghindari kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Kita adik-adik sekalian kan chatting ya, ada yang usianya mungkin mau menunda anak pertama gitu kan. Oh sayang acan siap sebenarnya gaduh murang kali teh gitu kan. Biasa nganggo alat kontrasepsi terus membantu tumbuh kembang anak. Maksudnya teh eta mah jalan anu kedua Bu, maksudnya teh Bu adik jantan eta mah terus kehamilan jantan anak ke-1 dan kedua sudah tumbuh kembang yang baik baru mempunyai adik lagi, meningkatkan kualitas keluarga. Metode alat kontrasepsi itu 2 Bu. Alat kontrasepsi jangka panjang atau NKJP yaitu 1 IUD. Adik-adik untuk kuningan IUD terus aja tak iya mah iya terus implan upami IUD efektif pas penggunaan sampai 99,4%. Mencegah kehamilan 1 sampai 5 tahun per kehamilan per 100 wanita per tahun dan dapat mencegah kehamilan hingga 5 sampai 10 tahun. Ini disarankan untuk menjaga jarak antara anak ke-1 dan kedua. Tidak disarankan untuk yang awal mula, yang pertama di KB nggak disarankan ini. Kedua, implan. Implan cara kerjanya yang kayak itu ya, yang disimpan di bawah kulit, di lengan, di bawah kulit, di atas daging Bu. Jantan biasa di karangkat Bu, efektifnya 3 tahun. Dilakukan dengan cara lama kerja berkisar antara 3 sampai 5 tahun. Implan dapat dipasang setiap saat selama siklus hari kedua sampai hari ke-7. Kemudian MOW itu untuk mengakhiri kehamilan. Jadi eta mah Bu adik-adik sadayana upami MOW sang MOP mah upami adik-adik sekalian terus gaduh murang kali tos usiana 35 tahun terus murang kali mah tos 3 ibunya janten eta mah untuk engke ngomong tiasa gaduh deui murang kali teh eta operasi kecil Bu ya. MOW ada 2, tubektomi sareng vasektomi. Upami tubektomi mah kanggo non sih namina teh istrina, upami vasektomi mah kanggo pameugeutna. Ieu metode kontrasepsi non jangka panjang. Ibu-ibu teh biasanya kan ibu-ibu abdi teh. Janten ada ieu ka adik-adik teh. Adik-adik sekalian, upami kan adik-adik mah belum hamil, belum merencanakan kehamilan teh harus dibicarakan dulu ya. Palinta abi teh yang orang teh pada rumah tangga teh siga kumaha.
janten keluarga anu masalah dunia akhirat itu seperti apa gitu kan. Panginten diawali dengan perencanaan anak. Dua anak lebih baik. Janten disarankan upami ti BKKBN mah dua ibu-ibu ya. Maksudnya nanti kan mencegah 4T, terlalu muda, terlalu sering, terlalu tua, terlalu satu lagi ibu. Maksudnya upami terlalu muda, adik-adik sekalian, kan menurut BKKBN itu idealnya menikah bagi perempuan 21 tahun. Upami kanggo pameget 25 tahun. Kenapa? Karena siap mental, siap pesak, pangitan soal buka pesannya. Siap pesak, siap fase, siap fisik, pangitannya. Pangitan harusnya senada acan siap fisik kok pasti siap dong. Tapi kan upami pesak kan kedah finansialnya lah pangitannya. Tiasa membicarakan kumaha rencana orang teh, rumah tangga orang teh kudu kumaha ya. Panginten disarankan upami kirang di 21 tahun nikah sudah kita udah merencanakan tiasa menunda anak pertama. Yang ada di BKKB itu PAP, penundaan anak pertama. Kenapa? Itu kan menunggu dulu ya, menunggu dulu usia yang ideal untuk dibuahi supaya rahim kita siap mencegah stunting ke depannya ibu. Stunting udah paling tentos ya kebuyayu terus biasa nganggo alat kontrasepsi 1 suntik KB tapi 3 bulan. Kenapa cenah? Ini semua bisa mengembalikan kesuburan cepat ini kan 1 bulan. Jadi mencegah kehamilan itu udah 1 bulan itu. Terus 3 bulan. Yang KB 3 bulan, Progestin, jantan ya tahu Bu, adik-adik mencegahnya itu udah 3 bulan. Jadi adik-adik teh kan bima cenah teh wakas setahun malahnya. Wah teh kantenannya ayeuna kan istri sang pameget wae kan udah melehkan abi mah cenah nya teh keng wakanya damel gitu masih ini ya eta mah kan hak sadayana nya biasa ditunda dengan alat kontrasepsi ini. Ketiganya pil progestin itu mencegah kehamilan 1 hari. Jantan ibu atau adik sadinten demam berarti kan dinten selanjutnya biasa hamil ya seperti itu. Terus pil kombinasi sama, terus kondom. Kondom mah panginten tidak ada efek samping apa-apa. Adik-adik sedayana kuningnya panginten ya, kondom mah panginten upami berhubungan biasa dianggo dan tidak harus disuntik, tidak harus dipil, itu biasa nganggo kondom. Kondom itu kelebihannya 2 protection. 1 mencegah kehamilan karena sel sperma bisa kehalang oleh karet tersebut. Keduanya untuk mencegah HIV/AIDS menyusuinya ibu tanah. Terus ibu-ibu atau adik-adik kalau tadi makan kalau mencegah atau napi bukan mencegah sih, menunda anak pertama itu yang tadi yang pangitan suntik, teras pil, teras kondom. Upami kalau alat kontrasepsi pasca persalinan iya tiasa iya masyaratna vasektomi atau tubektomi disarankan yang 35 tahun ke atas ya, yang punya anak 3 atau lebih, 2 atau lebih, atau ada penyakit yang didiagnosa. Kalau melahirkan lagi bakal ada apa gitu lah, seperti itulah. Itu disarankan untuk mengakhiri melahirkan lagi. Jadi iya mah resikonya ibu-ibu teh atau napi adik-adik sadayana teh was tiasa alim gaduh teh kurang kali, tak atas terlalu banyaknya atau terlalu tua untuk melahirkan tiasa nanggung gitu.
Terus ayudi lebih efektif. Panginten ada sadayana terus hamil lah, terus panginten untuk merencanakan anak kedua teh minimal harus 3 atau 5 tahun. Kenapa? Panginten kudu 5 tahun cenah ibu. Panginten ibu upami atau ade sadayana upami barangkali tos 5 tahun yang tos mandiri ya untuk ibu teuing gitu kan. Biasa tos di TK biasa alat kontrasepsi yang disarankan itu IUD yang dipasang di rahim, di mulut rahim. Efektif 10 tahun, efektif 5 tahun sampai 10 tahun. Atau implan itu upami IUD mah ibu atau adik sanes lanong bu jantan aya alat anu dipasang di mulut rahim jantan ibu atau adik sebagus upami hamil agungnya. Nah upami tos teu hamil mah sajadi saageun kieu rahim teh saageun kapalan kita. Jadi nanti kan terus ngomong kali mau hubung gitu. Jadi saageun kieu tadi rahimnya seperti ini bisa dipasang IUD. Terus implan, upami implan mah seperti dotan yang punya makanya kayak ini gitu. Nah, Bu, upami implan fokus tadi itu seperti sedotan disimpan di bawah kulit di atas daging jantan di ieu di lengan eta mah biasa eta mah tadi entasnya mitos dan fakta alat dan obat kontrasepsi kan seseorang kan habiman di KB sieun anunya gosip lah atau apa gitu kan. Nah, mitos vasektomi sama dengan kebiri. Upami vasektomi mah dinten ade-ade upami kebiri bukan saudaranya dia tapi upami vasektomi mah itu mah saluran sperma itu dipotong terus diikat. Jadi sperma yang akan keluar itu digantikan oleh fosfat. Dan jadi kalau kita berhubungan seksual bisa yang keluar itu ya fosfat itu tadi. Terus dapat menurunkan nafsu seksual atau libido. Faktanya tidak menurunkan nafsu seksual karena buah zakar yang menghasilkan hormon testosteron pemberi sifat kejantanan dan nafsu seksual tetap berfungsi dengan baik. Terus wanita mitos dapat mempengaruhi fungsi seksual. Faktanya tidak mempengaruhi fungsi seksual. Ereksi pria masih sekarat selama ejakulasi sama seperti sebelumnya. Kasihan ya Bu. Dapat mencegah penularan penyakit HIV/AIDS. Mitos itu ya. Faktanya tidak mencegah HIV/AIDS. Terus dia tekan wakal hitungannya anu ada tiasa ieu mah da tos pami tos 35 tahun 44 tahun. Ini lebih ke ini. IUD, alat kontrasepsi dalam rahim. Mitosnya sering menyebabkan penyakit radang panggul. Faktanya penyakit radang panggul dapat terjadi jika IUD dipasang pada saat kondisi infeksi. Jantan masangan teh kan biasa atau sebagian teh langsung ya Bu, langsung gitu teh. Ayeuna disarankan upami tos lahiran langsung pasang IUD. Koper teh itu efektifnya 5 sampai 10 tahun. Di pariosela teh atanapi ade jantan teh langsung jadi pariosela non teh kumaha jarakna si rahim teh berapa senti benten-bentennya. Terus mitosnya dapat menyebabkan seorang wanita menjadi tidak subur secara permanen. Faktanya kesuburan segera kembali setelah IUD dilepas
wanita dapat segera hamil setelah IUD dilepas. Jantan tadi untuk mengatur jarak kelahiran anak 1 ke anak 2 itu disarankan 3 tahun atau 5 tahun. Kalau menggunakan alat kontrasepsi itu kan lebih efektif ya. Secara ini ya. Mitos dapat berpindah ke jantung. Wow. Faktanya, normalnya IUD terletak di rongga rahim yang tadi dicari sebabnya punya. IUD tidak bisa pindah ke jantung, otak atau bagian tubuh lain di luar perut. Jadi balik naik nakumahnya, orang iya kan sesuai nama alimat seperti eta. Terus mitos, IUD bisa keluar sendiri. Faktanya, penyebab IUD bisa keluar adalah karena pemasangan yang tidak tepat. Lalu tadi kok habis bicara upami pemasangan IUD itu kan diukur heula. Jadi kedalaman rahim teh berapa senti, jadi disesuaikan. Mana teh cantik. Terus implan, mitos jika tidak menstruasi selama penggunaan implan maka berbahaya. Faktanya tidak menstruasi selama penggunaan implan tidak berbahaya karena tidak terjadi penebalan atau peluluhan dinding rahim. Mitos, sulit hamil walaupun implan sudah dilepas. Nah, soal tadi kembalinya kesimpulan setelah implan dilepas membutuhkan 1 sampai 6 bulan. Jadi tadi upami kan itu efektifnya 3 tahun, neng. Nah, upami di ieu teh kan paniten aya sirkulasi heula ieu. Jeda heula ieu, jadi cepat mengembalikan kesebukan lagi pilih pada hamil dari seperti itu. Mitos dapat berpindah ke bagian tubuh yang lain. Implan tidak dapat berpindah. Jangan kan tadi anu letakna tadi di bawah kulit, di atas daging. Jangan bade kumaha kitunya. Upami bade nyebarna kumaha kan biasa didetek oge ku kita ya. Terus kami suntik neng atau adik-adik sadayana pastilah ini makan lebih ke ahli pilihan lagi dan maksudnya kan lebih nembeannya kan mitos ya sulit hamil walaupun pemasangan suntik sudah dihentikan. Faktanya kembalinya kesuburan setelah pemakaian suntik dihentikan membutuhkan 1 atau 6 bulan. Jantan untuk penundaan pertama itu lebih efektif ya. Mitos dapat menyebabkan menopause dini. Faktanya seperti itu. Mitosnya dapat mengubah suasana hati atau hasrat seksual. Itu faktanya kadangnya disuntik teh sudah sok kadang itu soalnya ke suami teh atau itu faktanya sebagian besar pengguna suntik 1 bulan maka menyatakan tidak ada perubahan suasana hati dan perubahan hasrat seksual. Suntik 3 bulan. Mitos darah haid yang tidak keluar menumpuk di rahim menyebabkan berbagai penyakit. Terus faktanya ibu dede terus paling mitosnya sudah pakai suntik tapi tetap haid. Tapi kan kadang cenah alma disuntik tapi di haid wae Bu. Faktanya seperti hanya metode kontrasepsi yang lain, suntik juga memiliki tingkat kegagalan meskipun sangat kecil. Namun jika terjadi kehamilan tidak akan menyebabkan kelainan pada janin. Usahakan untuk mengikuti jadwal suntik yang seharusnya supaya lebih efektif. Jantan paling sok abi tadi kan upami suntik sebulan. Jantan wihan deui nanti jadwal ulang 3 bulan ya 3 bulan. Upami di pil pada sadinten sakali. Anu menyebabkan kegagalan itu ketidakdisiplinan kita. Terus panginten dia pil. Kadang-kadang abimah disuntik teh kadang mengganggu produksi ASI. Sarasna ibu kan aya 2 aya itu teh, aya progestin, saya kombinasi, janten aya anu pil
pil. Tidak harus digunakan setiap hari. Itu faktanya harus digunakan setiap hari di jam yang sama, meskipun tidak melakukan apapun kontrasepsi yang kita pakai pasti ada efek samping walaupun sekecil apapun. Jadi pilihlah badan abi kecil gitu, biasa konsultasi sareng bidan ya punya atau fasilitas kesehatan lainnya. Nah ini efek sampingnya kan kadang gangguan seperti gangguan head kan 3 bulan 6 bulan gitu kan. Nah ini biasa dirujuk atau biasa konsultasi kabidan aja ya. Ini semuanya susu ini kadang biasa kak baca penontonnya soalnya itu waktu ya bisa ya bisa diskata juga, bisa di searching. Nah ini perubahan menstruasi tapi tidak berbahaya. Tahu bagi ya nah, seperti itu terus lah. Pokoknya mah kita kan tahu Bu Yayu tadi pendampingan stunting itu ada 3 yang masing-masing di wilayah binaan RW masing-masing. Makanya panginten ayah sebagian oke anu dihubungi ke TPK ya. Dan maksudnya kan mendampingi waktu pas masa catin, pas entos catin teh panginten hamil, dan kan kita didampingi deui ku ibu-ibu teh, adek-adek teh ku ibu TPK. Tah upami tos lahiran teh ayah menangani pas nanti teh ibu TPK teh ngadampingi deui. Nah, adik-adik sekalian teh panginten gaduh bukan kali baduta ieu. Nah, mungkin teh didampingi deui ku TPK. Jadi berapa teh TPK kepada Jatin ya biar jadi capus, calempus nantinya jantan ibu hamil nantinya jadi ibu bersalin nantinya ibu yang mempunyai baduta, ibu yang mempunyai balita. Nah, itu penginten jantan masalah KB masalah stunting tiasa diakses, biasa ditalaskan ke TPK wilayah masing-masing. Nah, upaminya tos sadayana tos lah ibu ya kotong sudah. Nah, penginten tos oke, lebih ini mah biasa di share. Biasa lah ini. Sudah habis sakit tuh sebisa kesalahan. Oke, penginten materinya di share. Oke, kayak ibu TPK bangga tes kata oke ayat di Google biasa upami biasa di searching lah penginten masalah kesehatan, masalah kami segala bukti ada ya. Ini biasa di searching. Panginten ti abdi wong sakitu mugia jantan barokah kasadayana, mugi-mugi adik-adik sadayana jantan keluarga mawadah sakinah mawadah warahmah sing adu milikna sing babari rezekina teras panginten dinu hari-hana mugia tidak aya harangan-harungan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya dan kita sampai kepada materi akhir. Tapi kalau untuk materi akhir hanya sampainya saja ya, khulasoh ringkasan saja mungkin yang akan disampaikan oleh Pak Kiai Haji Halim, Magister Agama dan dalam materi keluarga sakinah masih. Tapi ini kita akan lakukan sudah kata komitmen. Kultum 70 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Terima kasih kepada pemandu acara yang telah memberikan waktunya. Alhamdulillah saat ini kita hadir diundang oleh KUA Kecamatan Bukidul dalam rangka untuk melaksanakan PCS ya, pelayanan cacing serentak. Alhamdulillah berbagai materi tadi sudah disampaikan baik dari Puskesmas, baik KKBNKB dan juga langsung dari Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Garut. Oleh karena itu saya selaku pemateri terakhir tidak akan panjang lebar karena sudah dikupas oleh Bapak Kepala Kemenag. Sebagaimana judulnya tadi apa yang digambarkan di slide-nya ini, yang fokus membangun keluarga sakinah dengan komunikasi pencinta dan rukun. Kita sudah tahu tadi ya bahwa pernikahan itu adalah sebuah akdun ya tadomano ibadah waktu dilapin nikahin atau tajibijin atau jamatin. Jadi sebuah ikatan laki-laki dan perempuan di hadapan wali untuk mensahkan pergaulan akad nikah itu adalah sebuah ikatan. Jadi Anda akan mengikat ya laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sejahtera, yang lestari, yang didasari dengan nilai agama. Oleh karena itu harus di hadapan wali dan juga ada orang saksi. Maka harus dipenuhi rukunnya. Rukun itu ada calon pengantin laki-laki, calon pengantin wanita, bapak wali dan para saksi dari kedua belah pihak. Itu merupakan proses perjanjian, sebuah mitsaq ghaliz, perjanjian yang sangat kuat dan kukuh, namun mereka sebuah tanggung jawab. Nah ini adalah sebuah mitsaq ghaliz itu harus dipertahankan. Kewajiban Anda membangun rumah tangga itu menjaga kelestarian, keutuhan dan kelangsungan rumah tangga. Sebagaimana tadi sudah digambarkan oleh Bapak Kepala Kemenag, jadi jelas bahwa misalkan golido itu bukan dibatasi dengan waktu, tapi sepanjang hayat kita. Karena membangun rumah tangga itu adalah proses pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai proses ibadah yang sangat panjang adalah membangun rumah tangga. Kalau untuk peserta bimbingan pernikahan, bagaimana tadi sudah digambarkan, intinya harus mampu Anda mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah warahmah yang dilandasi dengan rasa cinta sebagaimana tadi sudah digambarkan. Maka dengan kecintaan itulah yang harus dipelihara selamanya untuk melahirkan rumah tangga yang abadi dan kekal. Itu saja sebagai sebuah penguat, hanya sekedar menambah apa yang digambarkan tadi karena sudah ada di hadapan kita Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Garut yang insya Allah pula beliau akan menyampaikan seputar mengenai bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dari saya sekian saja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Hari, Magister Agama, dan alhamdulillah yang paling akhir di sini dan alhamdulillah sempat hadir di sini di depan kita Bapak kami yang terhormat Bapak Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Garut, dan sekaligus beliau dimohonkan ya untuk menyampaikan arahan-arahannya terkhusus bagi calon pengantin muda di sini, dan segala kesempatannya akan langsung disampaikan oleh beliau Bapak Haji Muhtarom Magister Agama. Untuk itu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu siapa ya, saudara dari BKPN dan rombongan ya,
Mohon maaf karena memang jadwalnya padat melihat semuanya. Jadi kesempatan ini saya belum bisa hadir sekarang, terutama ini para catin itu calon pengantin yang sudah terdaftar mendaftarkan ke kantor kami untuk dilangsungkan pencatatan dan pernikahan pada jadwal yang masing-masing itu sudah ada jadwal Bapak Ibu kan tanggal berapa penyelenggaraan pada sesi terakhir. Mungkin ini sesi terakhir Pak pengacaranya sekalian menutup aja ya biar jangan sampai keturunan. Kalau sampai turun bertanggung jawab bahwa harus kasih makan dia ya. Baik, pada catin pemilihan ini Bapak Ibu sekalian, memang ini program yang sudah rutin dilaksanakan oleh KUA dalam rangka pembekalan penguatan. Kalau dulu saya tidak ada bimbingan ini. Waktu saya menikah tahun 2004, tidak ada bimbingan catin begini. Ya sudah dengan modal nekat itu Bismillah niat ibadah gitu ya. Ya oleh ibu sama juga ada gaya. Ada bimbingan betul. Ada jadi berbahagialah ibu-ibu bapak yang hadir pada saat ini. Paling tidak materi ini penting sebagai bekal kita semua dalam rencana menjalani kehidupan yang baru pada. Karena ini pernikahan yang pertama ya, atau ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima ya, saya tidak tahu. Yang jelas kalau yang sudah terdaftar ini adalah para calon pengantin yang sudah menekatkan buat dirinya untuk melangsungkan pernikahan dengan calon yang sudah dicatat oleh dipilih, kemudian dicatat ya oleh KUA. Jadi pernikahan itu sebuah momentum yang sakral ya. Jadi jangan dianggap itu adalah sebuah permainan, tapi itu sebuah momentum sakral. Karena ayat Al-Quran di surat Ar-Rum itu ayat 21, kalau dilihat secara tafsir dan terjemahan dari ayat itu, wa min ayatihi itu diawali dengan kata-kata wa min ayatihi, artinya penegasan Allah Subhanahu wa taala tentang ciri-ciri keagungan. Nah ini sebuah momentum dalam membuka peradaban baru. Jadi menunjukkan Allah itu punya kuasa diciptakannya manusia azwajan, berpasang-pasangan. Nah ini kata azwajan itu kemudian berpasang-pasangan. Allah tidak menciptakan laki-laki semuanya ya, atau perempuan semuanya, tapi berpasangan adalah perempuan. Nah, jadi momentum itu sakral karena awal peradaban yang akan kita arungi itu dan merupakan peradaban umat manusia. Jadi apa dengan adanya peristiwa pernikahan. Nah Islam mengatur pernikahan itu secara tertib dan sakral. Kenapa? Karena dulu sebelum Islam datang ke tanah Arab, jazirah Arab, zaman jahiliyah terkenalnya, pernikahan itu banyak modelnya sehingga tidak jelas ini anak siapa, ahli warisnya kemana dan sebagainya, sehingga tidak ada hak perlindungan pada anak, istri, suami. Nah sehingga kehidupan jahil itu Islam datang membereskan, menertibkan tentang kenasaban, anak, cucu, istri dan sebagainya, sehingga ada hak waris. Dalam ajaran Islam ada hak waris di situ. Dalam rangka apa? Menertibkan kehidupan umat manusia yang dulu tidak jelas ini anak siapa. Kemudian nikah dengan ini terjadilah pernikahan Islam yang kalau secara keturunan masih ada kedekatan itu bisa berbahaya bagi secara kesehatan, akan mengakibatkan penyakit kalau kecacatannya, jadi bisa cacat mental, cacat fisiknya, karena secara nasab darah itu masih saudara, kan tidak boleh dalam Islam ada kakak nikah atau ada pernikahan yang nasabnya dekat, itu ada aturannya juga. Jadi Bapak sekalian, jadikanlah momentum nanti di pernikahan itu adalah sakral dan bukan main-main, karena kita juga
akan melaksanakan pernikahan itu dalam mengalami kehidupan yang baru. Nah, penegasan saya dari Sarwa juga bahwa Rasul juga mengingatkan bahwa tidak termasuk umatku, gitu ya. Bahwa nikah itu sunnati, nikah itu sunnahku. Artinya paman rogi barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan umatku. Itu diancam oleh Rasul. Bukan umatku itu kalau tidak mau melakukan pernikahan. Jadi yang masih jomblo-jomblo di luar sana, yang bujangan juga itu diancam, bukan umat Nabi itu. Makanya Bapak itu melangsungkan pernikahan nanti itu dalam kerangka tadi sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW. Bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih kehadiran di sini dalam rangka sama-sama menguatkan, meneguhkan dari kami juga dari Kementerian Agama dan BKPM dalam perspektif kesehatan, reproduksi dan sebagainya juga menjadi bekal untuk Bapak Ibu dalam mengalami kehidupan nanti. Jadi itu saja sebagai kata sambut, bukan materi ya. Kalau materi nanti sudah mengenal dari apa yang saya sebutkan, mungkin kayak kaset aja diulang lagi gitu. Karena poin-poin ternyata yang ditegaskan saya bahwa pernikahan ini adalah pernikahan yang sakral. Momentum yang sakral, jangan dianggap main-main. Itu saja, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para pemateri dan semuanya menjadi bakal dan referensi untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.